Adapun kami datang dari LSM Korek yang tadinya itu dari Indramayu, Kerawang, terus perwakilan-perwakilan itu sudah mau meluncur ke Kerawang. Tapi alhamdulillah kami sangat disambut. Terus Bapak Kepala Dinas tadi menyampaikan kalau lebih dari jam 12 nanti saya bayar makan. LSM Korek tidak pernah minta makan, Pak. Ya. Oke, enggak, ini saya dulu yang berbicara baru Bapak nanti ya. Kan Bapak bicara kami dengarkan. Bapak melontarkan bagian kami bicara, saya berbicara. Kita bukan debat usir di sini. Di sini bukan pengadilan ya. Nah, di sini kita beraudiensi. Kami menyampaikan pendapat. Boleh tidak nih kita lanjut? Yang jelas LSM Korek, lihat teman-teman, tidak pernah meminta makan. Oke? Kami lebih terhormat jadi tukang parkir, lebih terhormat kami membantu masyarakat yang meminta bantuan hukum kepada Korek, walaupun kami dibayar dengan pisang goreng. Boleh dicek profil kita. Jadi nggak minta makan. Nanti kau usah kasih kami makan nggak? Kami masih bisa makan warteg kayak tadi di hotel gitu ya. Ya, saya sebagai Ketua Umum LSM Korek ya, kita di sini lembaga Pak, lembaga menyampaikan, nggak apa-apa kalau Bapak misalnya ragu dan segala macam ya, nanti kita perlihatkan. Kalau tidak salah surat-suratnya juga sudah disampaikan. Jadi kenapa Bapak baru meminta KTP sekarang? Ya betul. Dan berhak juga sebentar untuk memberikan suatu identitas, berhak Pak, terkecuali pihak Bapak kepolisian, ada aturan hukum di situ. Contohnya begini, betul. Bentar Pak, gini Pak, saya pimpin ya. Oke, kembali. Bentar Pak. Satpol PP yang mewakili Satpol PP silakan duduknya di sana. Ya, Satpol PP. Akan mulai di belakang wae, gitu. Ya. Biar enak nanti bicaranya. Silakan duduk di situ. Untuk sementara, Kang Wawan, nanti terakhir saya minta KTP-nya, ya. Untuk kelancaran langsung terkait dengan pertanian dulu, ya, yang harus dijawab nih. Oke, sebentar Pak. Terkait daripada DLHK barusan, ya. Bukan saya tidak mau seperti tadi minta KTP segala macam, karena melalui lembaga LSM Korek dan ada beberapa masyarakat yang menandatangani di sini juga. Saya sampaikan kepada Bapak saja ya, sebagai ulasan menurut Bapak. Jadi jangan sampai di sini menjadi sok bijak. Saya nggak suka seperti begitu. Ya. Oke, saya sepakat di situ. Ya. Mana ada kopiannya nih? Kopiannya ya? Kopiannya sampai ke jangan sampai sudah kemarin. Iya. Baik, untuk mempercepat waktu biar selesai sesuai dengan yang kita bicarakan. Teman-teman dinas, kita sudah sepakat di awal, kami bukan untuk mencari suatu kesalahan. Tapi kami kecewa bila mana informasi yang kami sampaikan tidak ditanggapi oleh teman-teman yang mempunyai wilayah kinerja terkait yang dilaporkan. Di mana kalau seandainya benar ya katakan benar, kalau salah benar. Paham Pak? Masalah izin lingkungan itu yang mengeluarkan saya paham. Kalau tidak salah di level camat. Kalau kita bicara dulu di S1 itu adalah ilmu pemerintahannya di mana. Saya paham. Kalau ada dalam suatu pabrik yang diminta dulu adalah saya paham depan, belakang, tetangga, samping. Setelah itu naik dia ke RW, dari RW naik ke lurah, dari lurah naik ke desa, desa naik ke camat. Saya paham. Mekanisme tatanan itu saya paham. Dan aturan untuk apa itu pun ada. Sepakat dengan kata Bapak. Tapi kita balik secara logika berpikir. Bukan untuk berdebat usir, logika berpikir. Peraturan daerahnya di zona itu apakah boleh untuk
ditempati kandang ayam. Itu dulu. Di mana peraturan tersebut? Kan begitu. Mungkin kan bapak-bapak nih sebagai yang ahli hukum tata negara yang lebih paham. Kalau saya kan hanya melihat daripada yang ada di dalam dokumen atau saya download, di situ saya pelajari di mana menurut hemat saya atau hemat kami untuk yang kita perbincangkan kandang ayam tadi yang bapak punya dokumen itu, ya, di peraturannya itu tidak diperbolehkan, di zona itu tidak diperbolehkan, Pak. Benar. DP, MPPSTB yang mengeluarkan izin, betul. Tapi referensinya siapa? Tupoksi daripada DLHK itu apa? Izin lingkungan itu apa adalah yang memberikan izin. Tapi dikeluarkan oleh yang namanya dulu PPPT, yang sekarang berubah. Sepakat tidak? Kalau kita mau bertajam ya, kita paham Pak. Dan ini di Google, ilmu-ilmu kayak begini gak banyak kok di Google, gak harus menurut pendapat ahli. Saya bacakan mendengarkan kita punya pemikiran. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKR atau UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Setelah itu dia komplit dengan persyaratan-persyaratan yang tadi di bawahnya, baru udah dicetak oleh si DPPS. Paham kan? Tapi kan tetap melalui dinas bapak dulu. Nah, maksudnya adalah peraturannya saja sedang tidak memperbolehkan bahwa di zona itu tidak diperbolehkan untuk kandang ayam. Kunaon keluar. Nah, kata kuncinya adalah di situ, Pak. Makanya saya bilang, yang benar katakan benar, yang salah katakan benar. Kita ini mitra kok. Kita bukan berseberangan. Bapak bukan sebagai lawan perkara saya di sini. Nah, itu udah gak usah diperdebatkan karena waktunya singkat. Apalagi ada zaman corona sekarang ya. Oke, deal kawan-kawan. Muat di media cetak, tulis sebanyak-banyaknya, sampaikan kepada Kementerian DLHK. Di situ kita nanti bersidang. Ada panggungnya semua. Masyarakat Korek ini belajar aturan hukum kok. Saya sudah berapa kali menghadiri yang seperti ini. Oke? Sepakat? Yang Korek permasalahkan yang tanyakan bukan COVID, Pak. Anggaran dulu yang sudah dikerjakan, Pak, sebelum COVID. Sekolah-sekolah itu. Jadi jangan dibawa ke COVID-nya jangan. Oh, maksudnya yang sudah dilaksanakan di tahun 2019 kenapa rusak maksudnya gitu? Kenapa nggak? Kenapa cepat rusak maksudnya gitu, Pak? Itu, iya. Begitu kan? Izin. Oh iya. Izin pimpinan rapat. Nah, kita ambil kesimpulannya, bukan menyimpulkan, titiknya adalah atau kata kuncinya adalah anggaran ini sudah turun kurang lebih 10 miliar. Oke, udah turun Pak 10 M. Terus disalurkan untuk namanya rehab-rehab sekolah ke beberapa titik RKB itu. Audiensi kami kemarin tuh di Dinas Pendidikan. Dana 10 M ini habis untuk membangun, tapi sekolah-sekolahnya itu masih banyak yang rusak. Ditanyalah sama kami dari LSM Korek kepada teman-teman dinas pendidikan, kunaon atuh sekolah seperti begitu. Kata mereka kurang anggaran. Kalau kurang kan sama insinyur-insinyur itu minta lagi atau sama negara, saya bilang. Jadi bukan zaman yang sekarang Pak, bukan dana pergeseran sekarang. Kalau pergeseran sekarang kita sepakat bahwa nanti mungkin digeser kepada kementerian atau provinsi. Saya sering berdebat dengan teman-teman provinsi atau kementerian Pak. Nah ini skalanya kita tarik dulu mundur. Bukan yang sekarang, yang sebelumnya. Anggaran kurang lebih 10 miliar untuk membangun beberapa sekolah, di mana sekolahnya itu kurang lebih kata mereka juga dari teman-teman dinas pendidikan itu rusak parah 40%. Yang bagus itu hanya 60%, bukan kata saya, kata mereka, dan mereka akui. Adapun kita pada saat ini beraudiensi, tolong dijelaskan kepada kami kan begitu. Anggaran itu kalian kemanakan, tapi kok anggarannya habis, tapi kok sekolahnya masih gitu-gitu aja. Tapi saya sudah punya pendapat Bapak bahwa 7 bulan baru menjabat 7 bulan ya. Nah, berarti kan tidak akan sinkron, pasti nanti waktu itu saya nggak menjabat kan begitu. Lebih sepakat lagi saya dengan Bapak tadi, untuk semua keterbukaan ini ada di mana? Ada di pengadilan. Apakah di Komisi Informasi atau di Tata Usaha Negara? Nah ini kan baru permulaan saja Pak. Kita buka sebenar-benarnya nanti di situ.
Misalnya LSM Korek melakukan gugatan di TUN atau di Komisi Informasi berikut dengan dokumen dan faktanya di lapangan seperti apa. Kalau ini hanya musyawarah saja kita. Saya paham Pak. Dan beberapa dinas kita sudah sering seperti begitu. Dan alhamdulillah hasil daripada putusan-putusannya LSM Korek masih selalu menang. Emang dengan kita ini diskomunikasi ya. Belum tahu kita nih dengan adanya surat ini. Ya. Kita belum tahu, terserah aja. Korek bangkit demi kebenaran. Katakan yang benar walaupun apa yang terjadi. Ingat itu. Kita bukan hanya di Karawang saja. Saya sudah bertemu dengan beberapa pimpinan PTT. Terima kasih.